Assalamualaikum teman-teman. Sekarang lagi di base campnya Gunung Kerenceng, sekitar jam setengah 10 pagi. Jadi rencananya sekarang mau eh, tektokan aja di Gunung Kerenceng ini, karena emang udah lama gak kesini juga. Sekitar terakhir itu sekitar tahun 2022 gitu. Jadi tiba-tiba pengen kesini aja gitu, karena emang udah sekitar 2 tahun udah lama gak kesini, karena sekarang tektokan aja. Jadi kayaknya agak nyantai jalannya, dan ini juga di sebelah sana udah agak mendung. Jadi eh, tenang aja karena udah bawa jas hujan, jadi nggak perlu buru-buru, supaya bisa lebih menikmati perjalanannya aja gitu ya, supaya pendakian kali ini bisa aman, nyaman, selamat sampai tujuan, dan bisa selamat sampai pulang lagi gitu. Amin. Jam 10.40 udah nyampe pos 2, dan
untuk trek awalnya ini agak masih cukup lumayan aman gitu, karena nggak terlalu terjal, jadi cukup landai lah gitu. Karena nanti untuk trek yang ekstrimnya itu dimulai dari nggak tahu pos 3 nggak tahu pos 4 gitu, yang mulai ada tanjakan itu. Orang-orang nyebutnya tanjakan galau gitu, mungkin karena memang tanjakannya apa ya, terjal gitu. Jadi mungkin untuk beberapa orang bisa membuatnya galau gitu, apakah mau diterusin atau enggak gitu. Diterusin capek, mau balik lagi enggak diterusin tanggung, bentar lagi puncak gitu. Jadi untuk pos 2 ini masih aman lah. Pohonnya udah keropos, jadi mau tumbang, cuman dia ketahan sama pohon yang ini nih, jadi gak jatuh ke bawah. Jadi salah satu yang dikhawatirkan itu kalau misalkan kita ngecamp gitu, diriin tenda di dekat pohon-pohon yang besar itu kayak gini nih, takutnya tumbang gitu ya. Kemudian naudzubillah misalkan ke tendanya gitu, karena nggak bisa diprediksi gitu pohon itu tumbangnya kapan gitu. Kemudian entah karena angin yang kencang gitu, atau karena memang pohonnya udah tua. Jadi ini pohonnya masih ketahan sama pohon yang di sana gitu. Jadi apa ya, kalau bisa diusahakan kalau misalkan ngecamp, diusahakan tendanya jangan dekat pohon-pohon yang besar gitu, yang pohonnya rawan tumbang gitu. Apalagi kan sekarang curah hujannya besar gitu lah, kemudian angin badai juga, jadi harus hati-hati gitu. Sepuluh 50 nyampe campground. Jadi karena hari ini gak camp, jadi cuma tiktokan aja, jadi langsung aja. Tadi kan pos 2 ya, jadi kita menuju ke pos 3. Jadi habis dari bawah, dari campground di sana, di sini juga bisa ngecamp, di tenda sekitar di sini 2 kayaknya cukup, di sana di atas 2 sampai 3 kayaknya cukup. Jadi kalau misalkan yang suka menyendiri daripada di bawah, pasti rame tuh. Kalau yang pengen sepi di sini gitu kayak saya, jadi saya itu kurang suka kalau rame-rame gitu. Jadi di sini cukup nyaman sih. Jam 11 nyampe pos 3. Jadi karena memang salah satu apa ya, enaknya tektokan itu jadi gak terlalu bawa beban yang berat, jadi gak terlalu capek gitu. Ini juga saya bawa ransel, jadi gak bawa carrier gitu. Jadi cukup bawa barang-barang yang perlu aja, ke apa ya, jas hujan, kemudian air minum. Kalau misalkan mau bawa cemilan atau snack bawa, kemudian P3K, power bank, ya nggak terlalu berat lah gitu. Jadi itu enaknya kalau misalkan tektokan gitu. Cuman ya tergantung gunungnya aja sih, dan tergantung kitanya juga gitu, mau camping atau tektok. Jadi karena memang Gunung Kerenceng ini dekat dengan rumah saya, jadi juga dari rumah ke base camp itu sekitar 30 menitan gitu, dekat dari rumah. Jadi
saya untuk sekarang tektokan aja gitu. Kemudian nah dulu pas 2022 saya tuh ngecamp di sini nih di pos 3 di sebelah sana, di area yang datar di sana tuh yang ada itu. Nah di sana agak datar, kemudian di sini juga bisa gitu. Nah dulu saya di sana, jadi dulu itu belum sempat bikin konten gitu. Jadi kalau dulu itu belum sempat ngevlog gitu, jadi gak ada video perjalanan ke Gunung Kerancengnya gitu. Oke, lanjut pos 4. Nyampe pos 4. Jadi ketemu sama adik-adik ya, adik-adik mereka dari Sumedang. Nanyain ini apa, ada berapa pos, saya juga lupa lagi dulu, kalau nggak salah 4 atau 5 kata saya. Terus saya baru ingat kayaknya 4 pos gitu. Pos terakhir itu yang tadi yang barusan pos 4. Kemudian habis ini di depan itu kalau nggak salah agak mau down dikit, kemudian langsung nanjak nyampe puncak gitu. Puncaknya ada di sana, kita coba zoom. Nah itu aja puncaknya udah kelihatan. Sekarang kita mulai naik tanjakan Baud yang katanya kalau misalkan orang yang mulai naik lewat tanjakan Baud ini, dia tuh suka Baud atau cemberut gitu, karena emang dari sini tanjakannya mulai mulai terjal nyampe ke puncak sana. Jadi harus punya tenaga yang ekstra sampai puncak. Di sini tanjakannya mulai terjal.
tapi harus hati-hati karena di pinggir sini jurang, di sini juga jurang, jadi harus ekstra hati-hati guys. Jam setengah 12, pas 2 jam nyampe dari basecamp sampai sini. Harusnya sih bisa lebih cepat, 1,5 jam lah normalnya gitu kalau misalkan jalan normal. Tapi karena tadi saya agak nyantai, kemudian banyak istirahat juga, minum, jadi pas 2 jam tadi setengah 10, sekarang setengah 12. Jadi kalau dilihat puncak Kerenceng itu agak-agak ngeri karena di sini dia jurang gitu. Nah, ke bawah sini jurang, kemudian di sana ada punggungan. Itu kayaknya kalau nggak salah jalur, tapi nggak tahu jalur dari mana gitu. Kemudian di sini juga jurang, jadi harus hati-hati. Tadi naik dari bawah dari sana ke sini, alhamdulillah. Kabutnya udah agak naik. Jadi tadi ada satu teteh dia di rombongan itu tuh, yang ibu-ibu yang rombongan itu yang baju biru, mau minta IG-nya malu. Jadi kalau tetehnya lihat video ini, yang ke Gunung Kerenceng tanggal 2 Juni 2024, tanggal 2 Juni 2024 yang rombongan baju biru itu. Sekarang udah jam setengah 1 siang, jadi mau langsung turun aja karena tadi udah lama di atas sih, dari jam setengah 12 gitu udah nyampe atas ya. Jadi total perjalanan tadi dari base camp nyampe ke puncak sini itu 2 jam tadi, dari setengah 10 sampai setengah 12, istirahat di atas sejam, kemudian sekarang setengah 1 langsung turun aja. Tadi ini udah agak mulai gerimis, kirain bakal mulai hujan, tapi kayaknya gak jadi gitu. Oke, kayaknya sampai sini aja perjalanan ke Gunung Kerenceng. Jadi saya pengen flashback aja sih, karena udah 2 tahun ke kesini gitu, jadi kayaknya gak ada perubahan sih. Tadi di awal jalur, kemudian sampai sini oke-oke aja. Kemudian fasilitas basecamp juga lengkap tadi di bawah. Jadi menurut saya Gunung Kerenceng ini tuh cocok buat yang mau mulai ke gunung gitu, buat mau mulai mencoba untuk mendaki gunung. Ketinggian juga nggak terlalu tinggi sih, tadi berapa ya lupa lagi, 1.700-an gitu lupa lagi. Jadi untuk ekspedisi 7 Summitnya ditunda dulu. Jadi kan gunung selanjutnya tuh ke Gunung Cikuray.
yang Seven Summit Jawa Barat ya, Seven Summit Jawa Barat. Jadi ke Gunung Cikuray, cuman belum sempat ada jadwal, belum apa ya, nentuin jadwal juga. Jadi ini ke Gunung Keranjeng ini untuk latihan fisik aja gitu sebelum ke Gunung Cikuray, karena kalau gak salah Gunung Cikuray itu gunung tertinggi di Garut juga sih kalau gak salah. Jadi memang trek Cikuray itu kalau saya lihat teman-teman yang udah pernah ke sana tuh lumayan gitu, menguras energi, menguras tenaga. Jadi harus persiapan fisik terutama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog ke Gunung Keranjeng ini. Maaf kalau misalkan suaranya kecil, jadi kalau suara saya emang segini gitu. Jadi ditambah saya gak pakai mic eksternal gitu, jadi ini direkam langsung dari HP-nya gitu. Jadi kalau suaranya agak bocor, kemudian kurang kurang detail, wajar gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti vlog perjalanan kali ini di Gunung Keranjeng ini via Babakan Jambu Air. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.